di antara hamba-hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu. Allah pun berfirman, ialah orang-orang yang apabila berkuasa menguasai musuhnya dapat segera memaafkannya. Hadis riwayat Quraisy dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam pernah mengajukan pertanyaan kepada Allah, siapa di antara hamba-hambanya yang lebih mulia menurut pandangan Allah? Allah menerangkan kepadanya, mereka adalah orang yang berhati mulia, berlapang dada, bersikap toleran terhadap musuh atau terhadap orang yang memusuhinya di saat ia berkuasa melakukan sekehendaknya. Ia tidak melampiaskan balas dendam atau sakit hati terhadap orang itu. Bahkan ia memaafkan karena Allah semata-mata. Orang yang berhati emas semacam itu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat kita simpulkan bahwa memaafkan musuh atau orang yang memusuhi kita ketika kita dapat melakukan pembalasan adalah suatu perbuatan yang sangat baik dan tinggi nilainya di sisi Allah. Selain dari itu, bahkan menambah tinggi martabat dan derajat kita pada pandangan masyarakat dan musuh. Dalam sebuah buku tarikh yang mengungkapkan tentang perilaku dan ketinggian budi pekerti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kitab Min Akhlaqin Nabi yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Al-Khawfi, yang mengisahkan dalam Ghazwah Uhud. Ghazwah Uhud itu berarti perang suci yang dipimpin oleh Nabi, yaitu perang Uhud. Dalam Ghazwah Uhud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat luka pada badan dan juga patah beberapa buah giginya. Berkatalah salah seorang sahabatnya, ya Rasul, cobalah Tuhan doakan agar mereka celaka. Apa jawab Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan sebagai rahmat. Lalu beliau pun menengadahkan tangannya kepada Allah yang Maha Mulia seraya berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Rasulullah pun tidak pernah membalas dendam, tetapi malah memaafkan mereka, dan kemudian dengan rasa kasih sayang beliau mendoakan agar mereka diberi ampun oleh Allah, karena dianggapnya mereka masih belum tahu tujuan ajakan baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tarian yang kedua masih dalam Ghazwah Uhud. Ada seorang budak bernama Wasi. Ia dijanjikan oleh tuannya, yaitu tuannya orang kafir Quraisy. Ia dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dapat membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ternyata ia berhasil membunuh Hamzah, maka ia pun dimerdekakan oleh tuannya. Suatu ketika kemudian ia masuk Islam
dan menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi masih menceritakan peristiwa pembunuhan Hamzah. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menguasai wahsi dan dapat melakukan pembalasan, namun ia tidak melakukannya, bahkan memaafkannya. Alangkah tingginya akhlak ini. Di kisah yang lain dalam Ghazwah Khaibar, yaitu perang di perkampungan Yahudi, Zainab binti Al-Haris, istri Salam bin Rizqah, salah seorang pemimpin Yahudi, berhasil memperoleh hadiah karena ia dapat membubuhkan racun pada panggang paha kambing yang disajikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW makan bersama Bishr bin Barok bin Ma'ruf. Bishr sampai sempat menelan daging beracun itu, tetapi Nabi SAW baru sampai mengunyahnya, lalu dimuntahkannya kembali sambil berkata, daging ini memberitakan kepadaku bahwa dia beracun. Beberapa hari kemudian Bishr meninggal dunia. Lalu Nabi SAW memanggil wanita Yahudi tadi yang terkutuk dan bertanya kepadanya, mengapa engkau sampai hati melakukan peracunan ini? Wanita itu menjawab, kiranya tiada tersembunyi lagi hasrat kaumku untuk membunuh Tuhan. Sekiranya Tuhan seorang raja, tentu akan mati karena racun itu, dan kami akan merasa senang. Tetapi jika Tuhan seorang nabi, tentu Tuhan akan diberitahu oleh Allah bahwa dari itu mengandung racun. Nyatanya Tuhan adalah seorang nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap wanita itu? Padahal beliau sudah menguasainya. Wanita itu pun kontan dimaafkan dan dilepaskannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada peristiwa lain yang terkenal, yaitu peristiwa Dukstur, seorang anak kafir mendapati Rasulullah SAW sedang tidur di tengah hari di bawah pohon yang rindang. Lalu Dukstur mengambil pedang Nabi SAW serta menghunusnya sambil mengancamnya kepada beliau dengan mengucapkan, siapa yang dapat membelahmu daripada aku sekarang ini? Dengan tegas Nabi SAW menjawab, Allah. Dukstur pun gemetar sehingga pedang yang ada di tangannya pun terjatuh. Segera dipungut kembali oleh Nabi SAW dan mengancamnya kembali kepada Dukstur. Siapa yang akan membelamu daripada aku ini? Dukstur menjawab, tidak seorang pun dapat membela aku. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ternyata orang itu dimaafkan. Maka Dukstur pun bergegas pulang ke desanya dan menceritakan peristiwa tersebut kepada kaumnya, bahwa ia semestinya sudah mati, tetapi ternyata Muhammad adalah orang yang berbudi luhur. Dukstur mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Itulah hasil budi pekerti yang tinggi
suka memaafkan ketika berpuasa. Rasanya tak ada suatu kaum yang lebih memusuhi Nabi SAW daripada kaum Quraisy, kaum Quraisy Mekah yang terkenal